pada transformasi geometri berikutnya adalah refleksi, yaitu pencerminan. Maksudnya pencerminan itu bagaimana? Jika kalian bercermin di depan kaca, yang biru ini kaca, maka akan timbul bayangan di dalam cermin yang sama dengan di nyata. Begitu. Sama halnya dengan refleksi. Ketika ada titik pada sumbu X sebagai cermin, maka bayangannya di mana? Jika ada titik sumbu Y terhadap sumbu Y, maka bayangannya bagaimana? Jika ada titik cerminnya di titik asal 0,0, itu bagaimana? Jadi perhatian. Sifat 3.4 di halaman 152 pada buku paket matematika kelas 9 mengatakan bahwa, saya hapus ini. Oke. Ada bayangan titik P, bayangan titik P X, Y direfleksikan terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah X, min Y. Maksudnya bagaimana konsep ini? Kita contohkan saja, langsung dicontohkan. Contoh, ada titik A, titik A 2,3 misalkan dicerminkan sumbu X, maka bayangan titik A nulisnya A petik atas gitu. Ini ya konsep sifat yang pertama ini ya, sifat refleksi pada sumbu X. Sebelum kita menggunakan rumus ini, kita perhatikan dulu di sini. Misalkan tiap kota ini menandakan satuan dalam koordinat kartesius 2,3. X-nya 2, sini 2, Y-nya 3 di sini. Maka jika ketemukan di sini A 2,3. Oh iya, dalam pengerjaan soal refleksi bisa menggunakan rumus seperti ini yang saya beri tanda kotak merah ini, atau menggunakan koordinat kartesius begitu. Jika konteksnya cermin itu ada di sumbu X, cermin, maka bayangannya kan di mana? Di balik sumbu X. Maka kita bisa nulis jaraknya 1, 2, 3. Maka sama dengan ke sana juga 1, 2, 3. Di sini bayangan daripada A aksen. Lalu titik koordinat bayangan dari A aksen itu berapa? Satuan Y di bawah 0,0 itu bernilai negatif. Maka min 1, min 2, min 3. Di sini min 3. Maka penulisan koordinat itu adalah 2, min 3. Seperti itu. Kita cek di rumusnya ini. A ini X, 3 ini Y. Maka berdasarkan rumus X itu tetap, berarti tetap 2. Min Y kalau di sini 3, maka di sini min 3, sama dengan yang diilustrasikan pada koordinat kartesius. Seperti itu. Sifat yang kedua mengatakan, kita geser ini atas sendiri halaman 153, yang ini ya, yang B sekarang. Kita di sana mengatakan titik P X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y
maka bayangannya dikatakan bahwa negatif X, Y. Oke, langsung kita contoh. A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Maksudnya refleksi terhadap sumbu Y adalah sumbu Y itu jadi cermin, begitu. Oke, sekarang cerminnya berganti di sumbu Y. Nah, cerminnya di sini sekarang. Cermin, begitu. Ini saya warna ini ya. Ini sifat itu kita. Cermin, berarti kalau cerminnya di sumbu Y, berarti bayangannya di baliknya sumbu Y. Maka cara membuatnya 1, 2, maka kesana juga ya. Dari cermin 1, 2, maka titik baru di sini. Bayangan A aksen untuk cermin terhadap sumbu Y. Di sini berapa koordinatnya? Ini -1, ini -2, maka -2,3. Kita cek di rumusnya. 2x 3 itu Y, maka sesuai dengan rumusnya A aksen terhadap sumbu Y ya. Min X, karena di sini 2, maka min 2,3. Benar sekali, begitu. Bisa menggunakan rumus jika tidak hafal, bisa meletakkan titik pada koordinat kartesius, itu bisa, toh hasilnya sama. Sekarang yang sifat yang ketiga, ada titik P X, Y direfleksikan terhadap refleksi O besar 0,0, maka bayangan terbentuk adalah min X, min Y. Contoh ya, sama contohnya A 2,3 direfleksikan refleksi terhadap titik asal 0,0, menjadi bayangannya berapa, seperti itu. Saya ini sifat yang ketiga. Oke. Bagaimana membuat cermin yang berpusat pada 0,0? Perhatikan, saya membuat cermin. Ini cerminnya, saudara-saudara. Oke, ini cerminnya dimaksud. Maka jarak yang ditempuh oleh titik tersebut seperti ini. Bawah 3, yang merah ini ya, 3 sumbu X, kiri 2. Maka jika dicerminkan terhadap sumbu titik adalah 0,0, maka sama. Dari cermin Y 2 jaraknya, dari cermin X 3 jaraknya, maka dari cermin Y2 dari cermin X3 1, 2, 3 satuan dari cermin X. 1, 2 satuan dari cermin Y, maka titik yang baru adalah di sini. Berapa ini titiknya? A negatif 2, negatif 3, gitu. Maka caranya adalah ini sebagai X, ini Y, min 2, min 3, sama dengan yang digambarkan oleh koordinat
kartesius. Seperti itu terkait dengan refleksi terhadap sumbu X, Y, dan titik asal 0,0.